Mas. Astagfirullah. Ini manusia. Saya ingin menanyakan apa yang kau katakan tadi malam mengenai kain ini yang begitu lebarnya dengan bahan bakar yang sudah kami siapkan. Itu sebenarnya untuk apa? Saya bingung menggunakannya bagaimana. Sedangkan kain itu sangat lebar. Pas, Tuan Dabil. Taroja. Apa namanya? Dabil Taroja. Sengi. Bangyo sebangyo. Ya, itu Tuan Dabil. Apa maksudnya? Rencananya. Nama rencananya. Bagaimana? Saya menggunakannya seperti apa? Apa kau sudah mempersiapkan semuanya sih? Tentunya saya sudah mempersiapkan sesuai apa yang dibutuhkan. Tadi malam kau mengatakannya. Dan saya juga sudah memeriksa lokasi-lokasi untuk melakukan penyerangan. Ada pihak dari saya yang sudah masuk ke sana untuk mengetahui lokasinya. Saya kira kamu udah punya strategi sendiri. Malah Menurut saya, rencana yang kau ceritakan itu dengan menggunakan kain yang begitu lebarnya, itu bisa digunakan dengan sekali serangan mengalahkan banyak pasukan. jadi kamu ikut akhirnya. Ya, saya ingin menanyakan menggunakannya bagaimana. Oleh ya berarti rencananya lebih bagus dari rencananya dengan gitu kan? Jujur saja. Jujur saja lah. Ya memang rencananya bagus, makanya saya ingin menggunakan rencana itu. Silakan duduk, saya akan ajarkan. Namanya itu rencana sengi. Bangyo sebangyo. Bangyo. Berarti rencananya gimana? Kau ingin menanyakan perihal rencana mengenai serangan yang menggunakan kain yang dilempar lalu dibakar. Iya. Dan membakar semua kerajaan. Ya. Cara melemparnya mas katanya mas. Nah, kayak gini aja. Strategi apa kan? Dulu pernah Garuda layang loh. Ingat nggak? Saya belum ada. Bagaimana? Sabar, ini saya lagi memilah dan memilih sampai benar-benar yang pas strateginya, yang matang. Irengan. Apa itu? Bedak celeng? Iya. Irengan. Ini namanya strategi irengan. Kainnya merah, tidak hitam. Ya terserah. Perkara kain mau putih, hijau, kuning. Dengerin dulu makanya. Kamu yang biasa bedak celeng ayo jelasin. Nih, kayak gini. Kalau kita pikir jika kain itu kita dengan sembarangan menerbangkan ke kerajaan dari Arjo Jinggolo, itu berbahaya. Karena apa? Nanti seisi kerajaan akan habis terbakar, kok tidak bisa menguasai. Lah itu masalahnya. Saya harus melemparnya ke arah mana? Dan saya harus melemparnya dengan cara apa? Wah, kayak gini saja. Ya. Strategi irengan itu berpusat pada satu titik. Di mana titik itu As ya. adalah as untuk menaruh sebuah jaring atau perangkapnya. Contohnya seperti ini. Aduh, nggak ada kertas ya. Nih, ini tengah adalah kerajaan dari Arjo Jinggolo. Ya. Berarti kau harus mempersiapkan selain kain itu sebuah apa namanya? Jerat, bukan. Apa namanya? Ya semacam jaring. Benteng lah intinya. Nah, ya. Di luar kerajaan dari Arjo Jinggolo, kau itu mempersiapkan benteng muterin. Ini. Ya membentuk seperti ini kurang lebih. Benteng nanti akan meruncing. Lah ini as tengah dan ini adalah tempat nanti kain itu akan diledakkan. Ya. Intinya patok untuk menghentikan agar terkumpul di situ ya. Ya. Nih, caranya seperti ini. Anggap saja berarti kamu ada pesan ya. Gini aja mas, misalkan ini asnya. Oh ya. Nah, kan Gun pertama kali taruh Gun. Iya. akan arahnya dari sana. Nih, kamu sebagai perangkapnya. Nih, saya berarti ada pasukan kamu yang menjaga di bagian penjawat atau bentengnya. Ya. Ini saya, ini pasukan kamu, ya.
Nah, ini lokasi jaring ini yang di ujung yang berada kau duduk itu sebagai nanti kain itu akan diledakkan. Caranya seperti apa? Caranya Giring. berarti rombongan pasukan kamu dari ujung sana itu akan gubyah-gubyah. Iya. Wah. Ketika mereka lari ke sini, Ada penjaga. wah, akhirnya dia lari ke sana. Wah. Soalnya kan mau nggak mau kan lari ke sini. Lah di sini nggak ada siapa-siapa. Tapi ada benteng. Tapi ada jaring itu, benteng itu. Semua pasukan akan masuk ke dalam jaring yang disediakan. Dengan harapan mereka akan berkumpul dalam satu titik. Iya. Nah, Nanti tapi berarti persiapan yang harus kau lakukan dari jaring yang akan menjadi titik tengah as berkumpulnya rombongan mereka, itu harus dipersiapkan kain yang akan dilemparkan ke situ. betul. Berarti kain dilemparkan itu dari jarak mungkin lumayan Lumayan jauh. Dari arah samping Dari arah samping. supaya tidak terlihat. Contohnya, kain ujung-ujungnya dikasih pemberat. Dilontarkan. Nanti ditembakkan pemberat itu menggunakan apalah alatmu, kamu Ya. terbang. Just kan akan terbang. Ah ya, paham. Kerungkep. Nah, di waktu akan terbang itu, pas mau mendekati jatuh, di sini itu harus ada pemanah api. Just dep, kain itu akan terbakar. Dem. Beserta yang ada di bawahnya. Yang di bawah. Biar tututan gitu kene. Brek. Panahnya dengan itu. Kalau kelamaan kan takutnya ucul. Ngabar. Kalau bisa ya kini, just kini mau jatuh kini, boom. Tapi apa iya? Pasukan dari Arjo Jinggolo jika diserang dari sebelah sana itu akan lari, tidak melawannya. Nah, ini tugas saya. Saya kan punya orang dalam sana yang bisa dikatakan CS dengan saya. Nanti seperti ini saja. Nanti bisa saya katakan kepada mata-mata mereka, kita akan menyerang dari sebelah. Nah, ya itu Mas paling penting. Penting yo. Penting banget. Soalnya kan dia udah masang targetnya. Misalnya misi ini masang di sebelah kiri, target di sebelah kanan, kan malah rencom sia-sia loh. Ya berarti kita tentukan saja. Kita akan memusatkan serangan itu ataupun titik tengah itu di sebelah mana dari kerajaan Arjo Jinggolo. Arjo Jinggolo di sini. Ya, Berarti di sebelah kanan. berarti sebelah kanan. Ya, Sebelah utaranya Sebelah berarti. utaranya. ya paham. Ya, saya akan mengabarkan mereka serangan itu akan dari sebelah kiri. Ya, untuk mengecoh. Mengecoh. Otomatis dengan berita itu mereka akan bersembunyi ke bagian kanan. Ya. Karena yang akan diledakkan itu adalah bagian kiri. Bagian kanan. Oh iya, bagian kanan. Otomatis mereka jika di sini wah, aman. Aman. Padahal itu kan udah masih perangkap. Ya. Ya. Ya, di sini tugasmu untuk melempar kain itu dan tem. Ya, kerajaan di sini utuh, Tidak kosong. tidak kosong. Hartanya bisa kamu ambil, kita dapat batu. Itu ya Mas, Ya, batu jimat itu. maksud apa enggak? Paham, saya Coba paham. terapkan, coba jelaskan coba kayak apa. Jadi seperti ini. Tugas kamu adalah menggiring pasukan Arjo Jing untuk berada di posisi kanan dengan cara kau mengatakan serangan itu akan ada di sebelah kiri. Ya. Karena itu adalah mata-mata yang sedang mencari tahu rencana yang kau perbuat. Betul. Nah, Dan tugas saya adalah membuat benteng mengelilingi kerajaan agar tidak ada pasukan dari Arjo Jing untuk kabur dari wilayah itu. Sedangkan pasukan yang disiapkan itu agar mereka mengetahui bahwasanya di sebelah sini itu sudah ada pasukan dari pihak saya. Dan sebelah samping sini pun sudah ada pasukan dari saya. Yang tidak ada pasukan adalah sebelah kanan ini yang sudah disiapkan jebakan itu. Betul. Masuk. Nih, Dan berarti nantinya ada 3 arah berarti ya. Poinnya di sini ya. Sini, sini, dan belakang. Di sini tugasnya untuk menggiring ke sana. Nah, di sini yang ayo, ayo, ayo. betul. Mudeng apa enggak? paham. Irengan. Itu namanya bagaimana? strategi. Strategi irengan bagaimana Kanan menurutmu? kiri kau namai sebagai penjawat.
Tapi harus kuat penjawat. Penjawatnya harus kuat karena Harus menakutkan. membedal sana atau membedal sini. Berarti di bagian penjawat kanan kiri itu adalah pasukan-pasukan yang paling kuat dan paling Ya. memiliki kekuatan lebih. Ya. Oh ya ya. Dan ini yang bagian penggusah belakang yang penting teriaknya Rosa. Yang penting Rosa. Telake ambek. Seolah-olah Oh seolah-olah kan dia mengetahui serangannya dari sini. Iya. Oh ya ya. wow. Ya, paham, paham. Kepet. Wik. Wik. Nah, irengan. Itu namanya strategi irengan. Itu saya ambil strategi dengan berburu babi hutan. Kayak gitu. Dan itu sudah terbukti banyak yang berhasil. Kaki tikam. Kaki sarikun. Oh itu tukang bedak. Iya. Nah itu. Belum pernah gagal strategi itu. Satu lagi, bapaknya Gandhi tuh. Oh, kaki jasum. Iya. Lalu mendapatkan. Kan biasa tugasnya ngoyak. Baiklah. Berarti saya harus mempersiapkan pasukan-pasukan inti yang memiliki kekuatan lebih untuk berada di sebelah kanan dan kiri dari jebakan. Penjawat. Ya, untuk sebagai penjawat. Ya. Kalau bisa yang menakutkan. Inti yang memiliki Kekuatan memiliki kekuatan kuat tentunya. Ya. Kalau yang menakutkan bagian ngoyak. Intinya biar cepet gitu loh larinya. Baiklah. Ini yang kau pilih saja yang mereka suaranya paling keras. Berarti saya pun harus mengukur terlebih dahulu jarak lemparan kain itu sampai atau tidak pada titik tengah itu. Perlu. Ya kan? Ya, Jika nanti sudah disiapkan dan sudah masuk perangkap, tapi kainnya tidak masuk dan tidak tepat jatuh di posisi itu akan percuma. Iya. Berarti kau ngukur sekarang, kau buat jaring itu di as di titik tengah perkumpulan. Latihan. Kau latihan melempar kira-kira pas kekuatan seberapa? Baiklah. Setelah saya mempersiapkan itu semua, saya akan memulai dan saya akan menanyakan kepadamu apakah kau sudah menjalankan tugas ataupun tidak. Kerjasama yang bagus. Terima kasih banyak. Sengi sesengi, bangi sebangi. Nah, Terima kasih banyak. ya. Terima kasih. Saya akan mempersiapkan itu terlebih dahulu. Baik. Rencananya sangat bagus. Matang? Baik, saya sudah memahaminya. Baik. Terima kasih. Saya Ya. pergi terlebih dahulu. Bukan. Buka keras. Buka cepat. Tugas kita itu satu ini, tinggal satu ini. Tutupan nih. Iya, masih. Kosong ini berarti ini Pak. Astagfirullahaladzim. Pantes ini bahaya bojone gelem kemalingan kok. Ora lah. Apa sih? Kita harus mengabarkan kepada sahabat tunggal warongko mata-mata itu. Oh iya, Itu penting. Biar mengabarkan, serangan. tadi kan di sebelah kanan ya? Jebakan di sebelah kanan ya? Iya, kita kan serangan akan dilakukan di sebelah Kiri. Berarti dia kan berpikir, oh berarti kanan Akan menyampaikan ke sana gitu. kanan adalah tempat yang paling Aman. cocok lah. Semoga berhasil lah ya. Saya harus dengan pengusaha namanya. Usaha aja mabok Salah. Seni. Buka kemana yuk? Panggil ke sini. Jangan malah mencurigai. Buka Gimana kaca. caranya? Maksudnya biar dia datang. Oh iya yuk. Ini saya mau berangkat ini melakukan penyerangan itu. Pak. Iya, Oh, seolah-olah tanya itu. Pasukannya sudah siap apa belum? Kan ada alasan. Ada alasan mau maksudnya loh. menyiapkan pasukan katanya kan. Yes, buka mas. Kan ada alasan itu ya kan? Diundang sini apa? Dari kamu tadi. dengan narik Pak. Oh. Narik apa? Narik walesan. Tunggal warongko. Kun. Apa sih gue? Narik ini fokus. Buka baik kok awake dibuka buka. Awal batuk lah. Kok bayang ngono kok. Bukan hati buku kayak begitu mana? Bagaimana? Ada apa? Mana pasukan yang kau Mana janjikan? Jan? Ditunggu-tunggu. Pasukan
Iya, yang 8.000 itu. Katanya kau menjanjikan akan mengirimkan pasukan 8.000. Iya memang. Memang saya sudah saya siapkan semuanya. Pasukan sudah saya siapkan semuanya. Tinggal menunggu perintah dari kalian. Ya, seperti ini. Serangan itu akan dilakukan secepat mungkin. Intinya seperti itu. Nih, Secepat mungkin. ya, strateginya seperti yang saya ceritakan tadi malam. Apa itu benar-benar sudah matang? Sudah. Ya, terus apa lagi? Intinya kain itu akan dilemparkan ke bagian kiri dari kerajaan Arjo Jinggolo. Ya, berarti dari bagian kiri di kerajaan Gulung Glaga itu. Ya, tugasmu ya, bagaimana caranya menggiring pasukan dari Arjo Jinggolo ke sebelah kiri agar mereka itu berpusat di bagian sebelah kiri. Dari pasukan-pasukanmu itu loh, kan pasukannya banyak, otomatis kan mereka kalau melihat banyak pasukan kan takut. Iya. Ya. Sebelah kiri dari kerajaan Gulung Glaga. Ya, Nanti kain itu akan diterbangkan dan dibakar di situ. ya, sebelah kiri dari Ulaga. Hangus pasti. Sebelah kiri. Nah, baiklah. Lalu apa lagi rencana yang akan kau keluarkan? Ya, jangan berat-berat. Ini terlebih dahulu Dia tugas pasukanmu itu nanti bagaimana caranya menggiring pasukan itu untuk ke sebelah kiri. Karena Kita bagi tugas. pusatkan serangan itu ke sebelah kiri. Ya, saya mau menyiapkan penerbangan kain. Iya, penerbangan kali ini. Sekarang juga. Lah, jam berapa sekarang? Ya sudah. Saya akan menyampaikan ke yang lain supaya menggiring ke sebelah kiri tadi ya. Ya, Baiklah. Terima kasih atas rencana yang kalian utarakan. Saya sudah mengerti sekarang. ya. Salam. Waalaikumsalam. Ada seneng dulu bang, kan kita juga nggak tahu. Udah jelas tadi kok. Jelas-jelas menyampaikan banget tuh, Mak. Kiri. Dos. Itu kan pasti menyampaikan, ya pasti Dos. menyampaikan, tapi kan kita pun belum tahu Air, rencana Dos. itu berhasil atau tidak. Wedang. Iya. Bisa. Kalau aku kenapa, Gun? Empuk kumi kaya mantan. Loh, ini. Ada serangan ayahnya gue. Ini bakulu. Kita nemuin si itu Tuan Ringgolo. Oh iya benar. Membicarakan ini. Ini kan sudah siap, kita tinggal bicara. Biar nanti ambil alih bagian mana Tuan Ringgolo dan Pati dan yang lainnya. Nah berhasil, kecutupnya dibuka. Ya. Bendosnya. Awas. Pokok serang kok serangannya selabu. Bos minggu senjata kok. Bawa senjata maning. Siap. Waspada. Iya. Berarti mas, dos. Assalamualaikum. Kok ngapain pagi ini pak? Ya mau nyerang lah. Assalamualaikum. Bukannya saya tidak ada urusan mengenai hal itu. Siapa Tuhan sebenarnya? Yusuf tuh mas. Iya gue. Awas jangan tertipu. Iya lah, Mas. Jangan tertipu. Loh, Gun. Neger. Saya tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh Tuhan. Oh ya, mau masuk. Hah? Hati-hati. Ya.
Ini hati-hati ya. Awas. Ketawa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau takut dengan saya, manusia? Siapa jadinya? Siapa manusia? Saya dong. Kenal woy. Yang tadi pagi bertemu dengan kalian. Oke. Siapa tadi pagi? Mantri Sadiwa. Oh. Pak Mantri. Tujuan yang mana? Yang tadi mendengarkan beritanya Laumi murtad dia masuk itu loh. Oh, yang pagi-pagi. Oh, iya. Kau takut melihat wujud saya yang seperti ini? Ya. Ya. Yang ngeri-ngeri sedap. Jangan banyak pateknya di situ. Itulah hakikatnya makhluk. Menilai hanya dengan melihat dari bentuk tubuh ataupun wujud dari setiap makhluknya. Seperti yang saya sampaikan tadi pagi, manusia. Janganlah kita itu menilai setiap makhluk itu dengan dari bentuk wujud ataupun rupanya. Yang tadi pagi dengan wujud yang begitu rapi, dengan kelihatannya begitu cerdas, akan tetapi kenyataannya apa? Tidak. Ya, namanya kita kan hidup di dunia. Ya, segala sesuatu yang dinilai itu dengan mata ya bentuk visualnya. Kan seperti itu. Iya. Saya memaklumi hal itu, manusia. Yang saya takutkan kan Mok ada serangan waspada kan boleh Mok Mantri Sadiwan. Iya, saya tahu. Saya pun hanya ingin mengetahui apa reaksi jika kalian melihat wujud saya yang seperti ini. Bagaimana? Nularin itu. Jujur saja, kau anak manusia, bukan? Oh iya, nggak anak apa sih? Mas anak pohon, anak manusia, Tuan. Setelah pertemuan itu, saya itu bertanya-tanya kepada diri saya sendiri mengenai dirimu. Kau itu sebenarnya siapa? Kau benar anak manusia? Iya, nama saya Ganang. Anak bapak dan ibunya, Tuan Mantri. Sebenarnya ada banyak hal yang ingin saya bicarakan dengan dirimu, manusia. Tapi saya rasa malam ini itu kau sedang sangatlah sibuk. Jadi mungkin tidak bisa. Berbicara mengenai hal apa itu Tuan Mantri? Apakah kau menyadari, manusia? Bumi ini sudah mengecil. Loh, kecil bagaimana? Bumi masih besar kayak gini kok. Sumpah. Apa? Bumi mengecil apa? Pondasi juga Kau menyadarinya atau sama. tidak? Bukan itu maksudnya. Dalam hal artian apa itu Mantri Sadiwan? Banyak hal yang aneh yang sudah terjadi di dunia ini, manusia. Kau sadar atau tidak? Sekarang hujan itu turun tidak pada musimnya. Kau menyadari hal itu? Ya, saya menyadari. Memang terkadang hujan, terkadang kemarau, nggak jelas. Ya, benar sekali. Terkadang hujan di saat kemarau, yo. Saya pun aneh dengan hal itu. Kenapa hal itu bisa terjadi pada saat ini? Lalu, di dunia ini sudah banyak wanita yang berpakaian pakaian laki-laki. Laki-laki yang berpakaian dengan wanita. Dan banyak anak yang mencari bapaknya. Dan banyak anak yang melahirkan anak juga. Kau menyadari hal itu atau tidak, manusia? Maksud apa? Iya ya. Iya kan? Hamil di luar nikah maksudnya.
Ya, Semacam entah itu di luar nikah ataupun sudah menikah. Yang jelas, banyak anak yang melahirkan anak. Banyak anak yang mencari bapak. Bertanya di mana papanya? Pikiran apa? Tanah. Nah, Memang apa sanggup pautannya Tuan Mandri Sadiwan? Saya bingung berbicara dengan jenengan. Jika mengenai hal itu kau ini bingung, apalagi dengan saya. Iya. Bisa aja Tuan Mantri. Saya juga bingung. Tanyakan pada rumput yang bergoyang. Nggak ada angin Bang Marcel. Intinya mengenai pertemuan ini, banyak sekali hal yang ingin saya bicarakan dengan dirimu. Tapi saya lihat kau ini dalam keraguan di dalam dirimu. Sebenarnya apa yang kau rasakan? Ragu apa, Mas? Keraguan apa maksudnya ini? Tuan Mantri. Dari tadi saya ingin berbicara dan mengajak berdiskusi. Kau tidak memasuki dalam pikiranmu. Tidak seperti apa yang saya lihat. Maka dari itu saya mempertanyakan, ada keraguan apa yang terdapat di dalam tubuhmu itu? Saya nggak tahu, saya ragu dengan apa, saya masih tidak tahu. Seperti ini saja manusia. Jika keraguan yang ada di dalam tubuhmu itu semakin besar, maka nantinya keajaiban-keajaiban yang diberikan oleh Tuhan itu akan semakin kecil. Apapun yang akan kau lakukan, hilangkanlah keraguan-keraguan yang ada di dalam tubuhmu itu. Jika kau ragu, berarti kau akan ragu pertolongan Tuhan. Di sini, hidup di dunia ini, bukannya Tuhan tidak mendengarkan doa kita manusia. Juga bukannya Tuhan tidak melihat apa yang kita lakukan. Dan juga bukan Tuhan tidak mengetahui apa yang kita rencanakan. Tidak. Tuhan mengetahui semuanya. Yang perlu kau lakukan hidup di dunia ini, tetaplah berdoa. Tetaplah berusaha. Dan tetaplah berbuat ataupun membuat rencana-rencana untuk hidupmu. Karena semakin kecil keraguan yang ada di dalam tubuhmu itu, nantinya akan semakin besar keajaiban-keajaiban yang diberikan Tuhan terhadap hidup kalian. Iya. Ragu apa, Mas? Ragu apa? Banyak orang jahat. Iya sih. Ada begal kemarin kok. Ya memang. Di dunia ini banyak sekali orang yang jahat akan tetapi dianggap baik. Dunia ini seolah-olah sudah terbalik manusia. Yang baik dianggap jahat, yang jahat pun dianggap baik. Yang baik berkelahi dengan yang baik, dan yang jahat dianggap sebagai pemenang. Benar kan? Iya. Kan. Memetik Tuan Andre. Ada apa manusia? Jika ada yang ingin kau sampaikan dan tanyakan, silakan sampaikan saja. Saya harus bagaimana? Menurut jenengan, kau harus bagaimana dan melakukan apa? ya. Seperti yang saya sampaikan barusan, kita hidup di dunia ini
hanya bisa berusaha, berdoa, dan merencanakan sesuatu untuk kita ke depannya. Apakah saya berhasil menurutmu? Mengenai keberhasilan, bukanlah hak kita untuk memikirkan itu, manusia. Kau pun tentunya pasti mengetahui, sekeras apapun rencana yang kita buat, sebaik apapun rencana yang sudah kita rancang, tentunya Tuhan lebih mengetahui apa yang terbaik untuk dirimu. Menang berarti ya. Maksudnya rencana Tuhan itu lebih baik. Iya, rencana Tuhan memang paling baik. Iya, maksudnya manusia itu merencanakan sesuatu, terserah mau merencanakan apa. Tetapi ngeyel. Sudah, jangan bertengkar. Ngeyelan. Intinya, bukan maksud saya untuk mengganggu urusan kalian. Kuatkanlah niat apa yang ingin kau lakukan. Kuatkanlah, mantapkanlah apa yang sedang kalian jalankan. Mengenai keberhasilan ataupun tidak, itu kembali lagi kepada ketetapannya. Tapi apa yang akan menimpa kepada kita, kepada dirimu khususnya, ada yang berhasil dan juga ada yang akan hilang nantinya. Jalankan saja, teruskan saja. Ada apa? Apa sih? Bagaimana manusia? Mantapkan lagi. Ya. Hilangkan keraguan itu. Matur nuwun, Mantri Saktiwan. Jenengan namanya siapa? Satiwan. Asli itu? Iya, Satiwan. Seperti ini saja manusia. Jika kau ada waktu yang benar-benar luang, saya itu tertarik ingin berbicara panjang lebar dengan dirimu. Saya lihat untuk saat ini kalian banyaklah urusan yang harus kalian selesaikan. Selesaikanlah terlebih dahulu. Ya dibantu. Saya tidak bisa apa-apa. Saya hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk kalian. Loh, Mantri yo. Tapi seolah-olah kayak ngerti gitu, Tuan Mantri. Saya tidak tahu apa-apa. Saya hanya ingin menanyakan sesuatu, keanehan-keanehan yang terjadi di dunia ini kepadamu. Aneh. Nah itu, iya. Apa? Iya itu. Apa ya? Saya sedang bertanya tapi nggak masuk otak jadinya. Silakan jika ada yang ingin kau tanyakan. Banyak yang mengaku baik ya. Banyak sekali manusia. Banyak sekali makhluk-makhluk yang mengakunya baik tapi akhirnya buruk. Oh iya? Banyak. Banyak juga yang mereka kelihatannya baik juga dalamannya buruk. Ya. Iya. Dan hidup di dunia ini mungkin saja teman-teman di sekeliling kita pun banyak yang kelihatannya baik juga aslinya itu buruk. Kalau yang di sini bagaimana ini? Saya lihat baik semua. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Tuan Mantri. Cuma mungkin Yang di sana bagaimana? itu bukan menjadi urusan saya. Oh iya.
Kita bisa menilai sendiri-sendiri. Dan juga bukan hak saya untuk menilai. Saya hanya bisa melihat dan untuk diri saya sendiri saja. Karena yang berhak menilai hanyalah Tuhan. Hanyalah Allah. Dan jangan salah menilai. Benar sekali. Bener itu si Pak Gur ya. Jangan salah menilai. Iya, jangan salah menilai. Kau benar-benar anak manusia kalian. Masa lo? Itu bukan itu yang satu. Mana? Enggak, saya keluar dari batu. Ya sudah. Bohong. Seperti ini saja. Hilangkan keraguan yang ada di dalam hati kalian semuanya. Karena semakin kecil keraguan itu, akan semakin besar keajaiban yang akan datang Dari Gusti Allah. benar. Dia yang mantri. Percuma saja kau merencanakan berdoa, berusaha jika kau masih ragu atas apa yang kau lakukan itu. Oh iya benar. Sering terjadi itu Tuan Mantri. Ketika saya berdoa terus, aduh terkabul apa enggak yo? Ujung-ujungnya tidak terkabul. Aja pamrih. Iya sih. Ya ya. Matur nuwun Mantri Sabiwan. Baik, Yang mantri. terima kasih. Beritahu saya jika kau sudah memiliki waktu luang. Saya ingin menanyakan podcast mengenai hidup saya dan hidupmu yang ada di dunia ini. Enggak sama ini. Ya jika dia mau ikut tidak apa-apa. Oh iya. Jika tidak punya, kalau ingin belajar ya ikut. Oh iya. Masuk. Itu tangannya masih sumpah. Masih utuh. Banyak-banyak belajar. Ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak teka-teki omongnya itu. Itu tuh yang terakhir membingungkan. Apa? Saya ingin bertanya tentang diriku dan dirimu. Maksudnya gimana sih? Sama ini. Harus bertanya tentang dirimu. Sama ini kok. Dalemannya itu loh. Apa? Dalemannya. Dalemannya apa? Apa ya? Apa sih? Ada kok saya nyimak daleman. Daleman. Kadang orang baik itu. Oh, orang yang kelihatannya baik. Iya. Iya. Maksudnya. Saya langsung traveling loh mas. Kadang Coba perampang. Tritipen kayak gitu. Terkadang yang baik itu buruk dalamannya. Yang kelihatan baik. Terkadang yang kelihatan baik justru malah buruk. Dalamannya. Coba situ cek. Aku langsung traveling loh, ngeblank loh. Sel, besok kalau ada guru pulang dari ngajar, suruh dilihatin dalamannya. Baik apa buruk? Ayo. Mas, kenapa sih? So. Enggak sini tapi. Cakil ya. Oh. Supir dulu. Supir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kalian mau kemana? Mau pulang ini. Loh. Jam berapa sekarang pulang? Nih, kita mau bingung sih posisinya. Kita tinggal nunggu langkah selanjutnya soalnya ini. Kalian itu bodoh sekali. Bodoh bagaimana? Loh, Paduka Suprino sudah memberikan informasi. Malah kalian dekat-dekat dengan Silokongko. Bahaya. Berarti kan tidak percaya. Sumpah kalian sakti sekali. Sakti gimana? Kalian tidak sampai diputus pinggangnya. Bukan putus itu no, kemarin itu Lumpuh. dilumpuhkan. Loh, tapi saya lihat banyak sekali yang putus. Saya lihat kamu kali ngalingan godong. Yel. Kamu lihat gimana? Nih nggak putus. Oh, berarti kamu ngatain saya buta, salah lihat. Saya nggak bilang seperti itu. Mungkin ngalingan godong seperti itu. Sama saja, cuma ngeles kamu. Walah. Bagaimana apa yang kau lihat? Paduka. Itu kalian kok bisa dekat dengan
Silogonggo sama Ya Dabil. bisa. Daruja Iya, aman, itu bisa kita kendalikan. Apa yang kau ketahui lagi datang ini? di sana. Itu kok malah menyiapkan kain warna merah. Kain, Iya, sama semuanya pada ada yang latihan memanah, ya. ada yang latihan melempar batu. Tapi kainnya panjang sekali, untuk apa sebenarnya? Itu untuk alat penyerangan. Nantinya, Betul. nanti lebihnya bisa buat baju. Nanti kamu minta sama Silogonggo. Maksudnya itu sih siapa? Dabil Daruja Dabil Daruja sudah tunduk sama kalian apa bagaimana? kerjasama. Iya Bukan dong. tunduk. Tunduk ya mas. Masa sekuat itu bisa Iya. kalah sama kalian? Kalian ini manusia apa sebenarnya sih? Manusia baja hitam. Bukan. Hitam. Ringan. Oh iya baja ringan. Banyak sekali. Ada yang di sebelah sana memanah. Sebelah sini ada yang lagi membersihkan pedang. Ada yang memasang tali panjang sekali. Berarti memang sudah benar. Si rombongan Dabil Daruja sedang mempersiapkan untuk strategi penyerangan. Itu bagus. Kau tetap ikuti apa yang mereka lakukan dan jangan lupa kasih kabar ke kita. Laporkan. Nah ini saya datang untuk kasih kabar. Ya. Ya, Nah, ini makanya bagus. bagus. Nggak ada kabar lagi. Apa? Aduh. Ini Apa sih? ya mungkin kalian mendengarnya sangat kaget. Tapi ya jika tidak diinformasikan ke kalian ya saya bersalah. Mas jangan bikin khawatir Bruno. Sahabatmu itu sahabat kalian Ya. Siapa? yang kakek-kakek Ya. Kenapa? itu cerai. Oh, yang Martaji. Yang Martaji. Ya kalian mendengar ini ya biasa saja, jangan menambah kesedihan. Padahal istrinya cantik, tapi ya jodoh tidak ada yang tahu. Kalau istrinya jadi janda kamu mau apa enggak? Ya sebenarnya sih jika si Martaji tidak mau atau kewalahan, yang ngomong ke Paduka Ciprino juga tidak apa-apa. Ya walaupun, aduh tapi tidak. Ya sadar diri, Loh, Salah diri. sadar dirinya kita tidak punya ini. pakai tang. Lepas batang aja. Disotok-sotok gini, Iya. bau lah. Apa Katanya bau? cantik. Bau. Pernah sih kamu. Dulu waktu muda, Ya. saya punya mantan, Siapa namanya? Indri. Ya, Indri. Itu ya, itu dulu Ya, sebelum saya ketemu. Ya. Itu memang, ya, kecil sih, pendek. Tapi memang bodinya itu, sininya besar. Wah. Sumpah, Iya ya. rambutnya segini. Ya, pramugari. Pramugari. Iya. Putih. Ya, Berarti Kamu garis Bisma. pada entutnya besar. pada apa? Pada entut. Kentutnya. Iya. Iya memang suaranya keras. Ih, kalian jangan percaya pasti. Sumpah. Sumpah. Ciri-ciri suaranya keras itu memang pandannya besar. Oh gitu. Shogun Pak, jelas ya Shogun. Ya itu. Suaranya wak. Korek. Wak. Oh korek. Oh iya iya. Ya ini. Kenapa? Ini. Ya ini. Lebih suara Karena suara yang keluar itu tidak langsung bablas. terjepit oleh besarnya pantat. Oh, gitu. Teorinya kan gitu. Wak. Jika kalian tidak percaya, survei saja. Iya. Ya, saya percaya kok Dubrino. Paduka Dubrino. Ngomong-ngomong, kau kan kenal yang ahli obat itu.
Indri bagaimana Indri tadi? Malu kalau diceritain. Oh ya. Banyak gini ya? panunya sini. Gini apa enggak? Sampai situ tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa kalau kamu. Ya waktu zaman dulu kan saya belum berani. Akhirnya memang saya pakai tangan. 4 jari. Sumpah. Kedal temen. Iya. Ya, memang pantatnya besar. Itunya memang lebar. Wis cukup. Sudah. Corok kan berarti. Ih, suntik nanti. Sudah Pak Duka. Ya itu masa lalu. Iya iya. Sama ini. Kok kan kenal sama itu siapa yang? Taifonidin. Iya. Dia kan ahli obat. Iya, saya ingin obatin. Sebenarnya seperti ini, Brino. Saya pernah menanyakan hal itu. Saya kasihan lah terhadap kamu ya. Terus Taifonidin menyarankan untuk dicangkok. Bisa. Bisa. Pakai apa? Ya paling kemarin kucing apa. Loh, Yang besar. kemarin kucing itu banyak giginya. Nah, kamu Yang mintanya bagus. pakai kemaluan apa coba? Paling enggak kuda, Yang besar. kuda apa jerapah. Tolong sampaikan. Iya iya Nanti saya kalau pakai itu kuda sama jerapah, yang ada kamu susah jalan. Sumpah gitu. Jelek, Bino. bisa jadi dengan tidak adanya Saya itu masih rasa nafsu masih punya. ya, melakukannya yang nggak bisa. Ya terkadang jika mau mendekati, ya saya tidak percaya diri. Jadi perempuan aja. Oh, ya jangan. Ya nanti saya sampaikan untuk dicangkok. Ya seperti itu. Tadi kau melihat makhluk yang ada ini, Mas? Ya atau Kau kenal? mantri itu namanya. Mantri Sadiwan. Tuan Mantri Sadiwan. Kenapa? Tombaknya dibuang atau tidak ya? Oh ya enggak. Saya naksir itu. Mantap tombaknya. Keren ya. Ya kalau dirongsokkan kan, Dirongsok kan. Pusaka kok dirongsokan? ya siapa tahu. Mahal itu. Kamu mudeng apa enggak? Beliau berbicara apa? Iya. Oh, bicaranya itu tidak berbobot. Taunya dari mana? Didengarkan itu lama-lama memusingkan. Tadi tidak berbobot. Cik, bicara yang berbobot itu sekata atau 2 kata gampang dicerna. Itu berbicara yang berbobot. Jika tidak berbobot, ya kayak gitu contohnya. Kalau dia berbicara kok terus kamu pusing, berarti yang berbobot, yang tidak berbobot bukan dia, tapi kepala kamu tidak berbobot. Kau tahu radio? Iya. Jika didengarkan pusing, yang rusak palanya apa radionya? Jangan disamakan. Nah, kan itu sumber suaranya dari mulut mantri itu. Iya sih. Berarti yang tidak berbobot siapa? Ya mantri siapa? Sadiwan. Sadiwan. Oh, bukan kamu ya? Jangan dekat-dekat itu. Loh, dari tidak berbobot percuma. Bisa stres gitu. Iya. Gusti. Tolong sampaikan ke Onidi. Iya. Tapi kamu ini penting itu ikutin terus. Balik ke sana lagi. Iya, cari informasi lebih banyak lagi. Terus kapan mau dilakukan? Banyak serpian. Itu apa? Besi lumayan. Ya, Dirongsokkan. kamu jelas jadi pura-pura jadi pengangkut itu. Iya, Dirongsok. sebelum dicangkok, tapi pun itu senangnya dibayar. Apa ya karena payu rongsokan ini. Kamu cari uang dulu dari ngerongsok. Banyak yang penjual-penjual itu. Anaknya udah gede, Bruno. Loh, kan dititipin ke. Iya, kamu nggak nengokin sama sekali sih. Loh, lagi dapat tugas. Oh iya. Oh, lalean. Nanti jika saya ke sana, anaknya ikut ke saya. Nah, tugasnya bagaimana? Oh, Tidak iya. ke mana? Salah lagi. Ya, ya. Tugas penting. Ya. Untuk apa? Tugas. Untuk mengajarkan anak saya nantinya. Duka. Betul. Ya, sing hati-hati ya. Banget banget.
Banget. Kulit hitam. Iya. Sumpah hitam banget. Beda dari yang lain. Silit kambing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nek ngomong ora ndeleng getok sokan. Silet pedus. Teman-teman, ini kita tinggal nunggu kabar dari rombongannya Silogonggo karena informasinya memang harus ada persiapan terlebih dahulu. Bisa dipastikan berarti bukan malam hari ini, bisa nanti malam atau lusa malam karena kain serta jerat-jerat yang harus dipasang terlebih dahulu sih seperti itu. Yuk sambil pulang yuk. Yo. Bukan apa-apa lah. Yo mau ke dalam maning. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Dek. Assalamualaikum. Saya datang kemari. Loming. Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya kepada kalian karena sudah menyampaikan pesan saya kepada Maltati untuk memutuskan hubungan dengan putri saya kali ini. Ya. Sekarang setelah perpisahan itu saya melihat anak saya Kartini sekarang menjadi sangat sumringah. Syukur alhamdulillah. Dan waktu kemarin saya menemui kalian setelah saya memutuskan untuk tidak sejalan dengan kalian tentang masalah keimanan, kepercayaan. Kau tahu, saya pulang ke kerajaan saya. Saya sudah ditunggu-tunggu oleh kolega-kolega saya. Lekan-lekan dari bisnis saya. Lekan-lekan dari kerajaan saya. Saya disambut dengan begitu antusiasnya. Mereka mengatakan, Tuan Raja Lauming, selamat. Kau sudah kembali lagi seperti dahulu. Dengan ini, saya akan melanjutkan bekerja sama dengan seperti itu. Alhamdulillah, semoga sukses. Syukur. Oh iya, itu sudah pasti. Apa kata-katanya? Nanti. Itu sudah pasti. Karena saya yakin sekali. Ketika saya sudah keluar dari ajaran yang kau bawa kepada kami, itu saya akan meraih kesuksesan untuk kembali. Saya akan meraih kejayaan saya kembali. Amin. Amin. Dan saya rasa ini adalah awal dari kebahagiaan saya, Katolik saya dan rakyat saya. Kalau semua sudah memutuskan keluar dari acaranya kau bawa. Ya. Tetapi saya di sini, saya datang. Saya tidak mau. Saya meraih kejayaan sendiri. Sebenarnya saya datang kemari. Saya juga ingin mengajak kalian meraih kesuksesan itu, kejayaan itu. Bagaimana? Oke, matur nuwun. Terima kasih banyak. Alhamdulillah kami semua di sini sudah sangat sukses. Betul. Cukup. Ini bentuk berterima kasih saya dan bentuk perhatian saya pada kalian. Semi, Bangyo. Saya tahu, tetapi dari teman kita bisa meraih kesuksesan dengan bekerja sama. Teman ya teman, bisnis monggo, jenengan monggo. Memang silakan. seperti itu, tapi pada kenyataannya kita masuk sekarang. Kita mencari temannya yang menguntungkan. Bukan begitu. Bukan. Bukan. Bagaimana?
perihal untuk mencari dunia, alhamdulillah kami sudah sangatlah sukses. Cukup. Nggak ada yang kurang makan. Cukup. Tapi saya melihat kalian yang selalu keluar malam sampai pagi buta seperti ini. Orang kaya Saya mati. kasihan. Sudah pagi ya banget aku. Iya, orang lagi kaya pula. mati. Sebanyak apapun Tuan Lauming menumpuk harta, kalau mati nggak dibawa. Nah, lagi pula sudah tua. Kalau dimakamkan pun di tanah negara, bukan di tanah sendiri. Tetapi di kebudayaan saya, setiap yang mati, kalau dia berkasta yang tinggi, itu pasti harus dibawa sekalian ke dalam kuburan. Tetapi untuk kalau saya pribadi, saya berharap nanti saya kalau mati, saya ingin dikremasi saja. Nih, Tuan Lauming kan juga sudah tua, sepuh seperti itu. Ya, jangan mengoyong dari dunia. Oh tidak. Tadi udah batuk-batuk juga. Lah, sakit apa? Tidak, Pikiran. Keloloten. ini bentuk kebahagiaan saya. Udah, bentuk kebahagiaan kok sakit. Batuk. Kalau sakit, ya semua itu memang bisa sakit. Mengakui saja. Sakit ini timbul karena saya sedang berpindah keimanan. Asyap. Pengalian pindahan Oh, keimanan. terus dedusi. Setelah saya berpindah keimanan seperti kami yang saya dahulu, saya akan mendapatkan kejayaan yang sangat luar biasa. Malah yang ada mati nam. Kerajaan Lauming akan kembali jaya seperti dahulu. Amin. Jaya mandiri, iya Jaya. logam. Budaya. Ya, saya memang ada berbisnis logam. Ya syukurlah. Berbisnis Dengan kolega-kolega saya. berbisnis genetri apa enggak? Saya tidak tahu apa itu. Saya kira berbisnis genetri. Kan kalau ada yang garis 21, Saya tidak mengerti. Mohon maaf. Saya tidak biasa berbisnis yang mula-mula seperti itu. Seperti ini Tuan Lauming, matur nuwun sudah hadir menemui kami semua. Ya jika memang permasalahan itu sudahlah selesai, ya matur suwun juga atas Tawaran. tawaran mengenai kerja. Oke, matur nuwun ya, itu suatu kehormatan bagi saya pribadi, walaupun saya menolak hal itu. Menolak bukan berarti saya membenci. Kebetulan saya untuk urusan dunia sudah cukup. Dan kebetulan juga tawaran saya ini berlaku untuk selama-lamanya untuk kalian. Apabila kalian ada niatan untuk berpindah keimanan seperti saya akan menjamin atas kejayaan dan kesenangan kalian. Keimanan tidak ada harganya, apalagi cuma dunia. Betul. Memang benar. Ya, sekalipun jenengan Ngasih isi dunia ini. mengasih kepada kami bumi ini pun kami tidak mau. Tetapi apa artinya keimanan yang kalian sebut-sebutkan? Tetapi tidak mempunyai harta untuk dinikmati. Nggih. Ya lah, terima kasih Ya, lah. kepercayaanku kepercayaan. Baiklah, Saling menghormati saja. terima kasih atas pertemuan ini. Semoga kita dapat bertemu kembali di lain waktu. Amin. Di lain kesempatan. Selamat pagi. Selamat pagi. Wah, apa sih, Bang? Binjai salam. ini kok. Terima kasih. Ini brengsek. Ketai. Kayak Betul, Kita punya uang, kita punya kuasa, Bang. sengit. Tapi menurut saya tidak. Sengi sesengi. Bang yo sebang yo. Terima kasih sudah menyaksikan video dari awal hingga akhir.
pantengin terus video-video tim Kasih. Jangan ikutin Betul. Kaisar Longleng. Tai ya. Assalamualaikum warahmatullahi